Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merespons hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang memutuskan bahwa 6 hakim Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, bahwa dirinya menghormati keputusan MK. Ia juga yakin, sanksi tersebut akan diuji untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim, yang memutus sebuah perkara disertai penilaian atas prosedur hukum acaranya. Adapun 6 hakim MK yang disanksi teguran lisan secara kolektif, yaitu Manahan MP Sitompul, Eni Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pancastaki, dan M. Guntur Hamzah. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman, dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, soal putusan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden 40 tahun atau mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah. Menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.